menyampaikan bahwa saya nggak mau merosting Anies karena saya pendukung Anies. Lah, piye iki? Nggak fair juga dong kalau dia menganggap diri dia kritikus. Saya mau menyampaikan sedikit aja, misalnya begini, kalau memang dia mau menjadi pengkritisi atau kritikus gitu ya, seharusnya dia fair. Nggak harusnya semua pihak dia roasting, semua pihak dia kritisi gitu. Siapapun, nggak terbatas dia sekarang menjabat atau sudah tidak menjabat. Orang yang sudah nggak menjabat aja masih diributin kok. Ya kan, seperti Jokowi sampai sekarang masih diributin. Nah, kenapa misalnya Panji bicara, misalnya ini jadi perdebatan loh di media sosial ketika dia menyampaikan bahwa saya nggak mau merosting Anies karena saya pendukung Anies. Lah, piye iki? Nggak fair juga dong kalau dia menganggap diri dia kritikus. Banyak yang bilang alasan kenapa Panji tidak ngebahas Anies Baswedan di Mensreya adalah karena Panji nggak berani ngebahas Anies Baswedan dan nggak berani ngebercandain, dan alasannya adalah karena saya mendukung Anies Baswedan. Nah, sekarang faktanya adalah tidak ada satupun YouTuber di Indonesia, YouTuber ya bukan media nih, YouTuber di Indonesia yang lebih banyak bikin video mengkritik Anies Baswedan daripada Panji Pragiwaksono. Fix. Buka aja YouTube, search Panji Anies, habis itu scroll aja terus tuh. Lewatin yang video wawancara, lewatin yang media-media, terus aja pasti bakal ketemu. Kalau mau buka YouTube-nya gua dari periode 2017 sampai 2000 berapa tuh? 2024, 2023. Banyak banget. Bahkan waktu itu gue pernah bikin video review satu masa jabatan Anies Baswedan. Durasinya 2 jam 22 menit kalau nggak salah. Dengan skor 2 bintang dari 5 bintang. Ngomongin soal tuduhan korupsi, Formula E, DP 0%. Banyak banget. Tidak ada lagi tuh YouTuber lain yang ngelakuin itu. Bahkan saya punya satu video spesifik judulnya DP 0 besar. DP 0 besar. Jadi kalau dibilang Panji nggak pernah mengkritik Anies Baswedan, faktanya akan membantah. Sekali lagi, cari sendiri, tidak ada satupun YouTuber, bukan media, yang lebih sering daripada saya, daripada gua dalam mengkritik Anies dalam berbagai macam video. Bahkan tidak ada satupun komika yang lebih sering daripada gua dalam menjadikan Anies Baswedan sebagai punchline. Aduh, banyak banget. Semua orang yang nonton pasti tahu nih, yang di septic tank Anies banyak banget. Yang dia telepon pas gue lagi di luar negeri, tanpa nanya gue lagi di mana. Terus gue bilang, katanya peduli rakyat. Gue bayarin billingnya aja kagak dipeduliin tuh. Roaming soalnya kata gue. Terus yang itu tuh yang ada klip yang lagi viral, ya sempat viral, yang gue bilang Anies elektabilitas rendah tiba-tiba menang jadi gubernur DKI, pasti curang. Itu semuanya ada. Bahkan ada satu yang viral, ada satu video di YouTube masih ada, judulnya adalah Habib Rizik pulang. Judulnya memang tentang Habib Rizik, tapi joke-nya tuh tentang Anies, tentang perbedaan sikap Anies ketika lagi ngegerebek Senopati dan ketika ketemu sama Habib Rizik. Karena waktu itu harusnya semua orang pada pakai masker. Cari deh, joke-nya masih ada. Semua orang harusnya pakai masker. Terus waktu ngegerebek Senopati, Mas Anies bilang, mana maskernya? Mana maskernya? Ayo, mana maskernya? Pas kita Habib Rizik, mana oleh-olehnya? Wah, beda perilakunya. Nah, itu hanya beberapa. Bahkan terakhir di acara Adili Idola. Di acara Adili Idola, saya ngebecandain Mas Anies tepat di depan Mas Aniesnya. Itu kan acara celebrity roasting ya. Yang di roasting Ferry Nuril. Terus Mas Anies nongol. Terus di depan gue bilang, Mas Anies, janganlah semua undangan diiyain, kelihatan banget nganggurnya, biar meledak banget. Jadi, kalau dibilang Panji nggak pernah ngebecandain Anies, itu faktanya berlawanan. Nggak ada satupun komika yang lebih sering daripada Panji dalam ngebahas Anies sebagai bahan materi stand up. Mau itu di Komodo Menoi kebahas kalau nggak salah, ternyata ini sebabnya, keadaan kahar, banyak banget. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Tapi kenapa pas Mensreya Anies Baswedan tidak dibahas? Oke, jadi kenapa Panji tidak bahas Anies Baswedan? Sebenarnya Panji bukan cuma tidak bahas Anies Baswedan. Panji tidak bahas Anies, tidak bahas Ganjar, tidak bahas Mahfud MD, tidak bahas Ahok, tidak bahas Gita Wirjawan, tidak bahas Dahlan Iskan, tidak bahas banyak sekali nama. Yang dibahas Prabowo, Gibran, Ahmad Saroni, Pak Bahlil, Pak Raditya Pigai, Pak Lizon, dan beberapa lagi. Nah, pertanyaannya, apa bedanya
dua kelompok nama tadi. Betul, Panji nggak bahas Anies, tapi juga Panji nggak ngebahas Ahok, Ganjar, Mahfud, banyak nama yang dibahas. Apa perbedaan utama dari nama-nama yang dibahas dan nama-nama yang tidak dibahas? Oke, selain tidak ngebahas Anies, gua nggak ngebahas Ahok, Ganjar, Mahfud, Dahlan, Gita Wirjawan, dan masih banyak lagi. Kenapa? Karena mereka tidak menjabat apa-apa. Kenapa gua ngebahas Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Bahlil, Fadlizon, Kapolrestabes Semarang atau sekarang disebutnya Wakatbid Kermas, Dianmas, STIK, Lemdiklat Polri. Kenapa semua itu dibahas? Karena mereka sedang menjabat. Mereka adalah pejabat publik. Mereka bekerja dengan duit pajak yang dikumpulin dari rakyat. Itulah kenapa joke pertama, atau salah satu joke pertama adalah untuk mengingatkan orang, kita punya hak dalam menentukan kita suka atau nggak suka. Itu hak kita. Belum tentu kita benar, tapi tetap hak kita. Kenapa? Karena kita bayar pajak dari PPh 21. Tapi kalaupun yang nggak bekerja, atau mungkin sektor non formal kerjanya, kita kan tetap ada pajak konsumsi. Bayar bensin, pulsa, segala macam beli-beli, itu kan bayar pajak. Kecuali pajak rumah makan itu masuknya ke Pemda kayaknya. Tapi intinya kita tuh bayar pajak. Semua yang tadi kita sebut itu tuh selama masa dalam jabatan kita tuh berhak untuk ngekritik. Inilah juga kenapa Pak Luhut Binsar Panjaitan kalah sama Haris, karena Haris Azhar bersama dengan Fathia itu ngebahas hasil riset yang dibahas. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa apa yang Anies sampaikan ya. Bagaimana Anies menjadi seorang politikus sejati ya. Beliau ini sangat-sangat memukau ya, tampil memukau, aktif di media sosial, aktif di gerakan-gerakan sosial, teman-teman, aktif di dunia pendidikan ya, cendekiawan. Ini luar biasa. Bahkan kalau kita melihat Profesor Yusril Izzra Mahendra ya, pada saat beberapa waktu lalu itu bahkan memuji kehebatan Anies Baswedan, teman-teman. Ia mengatakan bahwa Anies itu adalah tokoh yang pintar, cerdas, cendekiawan, yang mempunyai ilmu dan gagasan yang sangat hebat ya. Dan kata Yusril tidak salah kalau misalnya Anies itu saya rasa sudah mempunyai planning ke depan untuk Indonesia ya, karena memang kata Yusril ya, Anies ini adalah seorang yang sangat pintar, pendidikannya jelas dan sebagainya. Dan apa yang disampaikan ini kan membuat kita yakin bahwa Anies ini adalah orang yang sangat cerdas, teman-teman. Jadi tidak heran ya, orang yang cerdas, yang pintar, yang jujur, yang amanah kemudian dijegal ya. Bagaimana Anies mengaku ya dijegal ya, tidak bisa maju sebagai calon gubernur Jakarta tahun 2024 ya. Ini kan menjadi sebuah dilema ya. Maka Anies membuat partai ya, yang akan membawanya untuk maju, untuk tampil, untuk bersinar di pemilu-pemilu yang akan datang. Gerakan rakyat itu harapan Anies, teman-teman ya. Gerakan rakyat, namanya juga gerakan rakyat. Ya sangat identik dengan masyarakat bawah. Karena masyarakat yang mempunyai otoritas terbesar ya di negara ini ya. Saya ingat step up-nya si Panji Prawijoksono mengatakan ya, rakyat itu adalah tuan atau bos dari para pejabat. Sebab apa? Rakyatlah menggaji mereka ya, lewat pajak ya. Sehingga Panji mengatakan bahwa harusnya pejabat lebih amanah lagi ya. Karena apa? Karena masyarakat yang mereka layani ya, bukan pejabat seolah-olah menjadi bos misalnya. Nah, disinilah gagasan perubahan Anies diperlukan. Bagaimana gagasan tersebut ya bisa mengubah pola pikir, kebiasaan dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?